Pantun dulu ya. Salam dulu lah. Konsep pantun. Konsep pantun. Salam ini dari pantun. Salam dalam. Oh iya. Pergi ngapel naik kapal selam. Pulangnya naik kereta uap. Kalau saya nanti beri salam, jangan lupa hadiri menjawab. Pak Camat menjual tomat. Yang beli harus hormat. Camat ya kan harus hormat lah. Yang ajar Ustaz Somad. Tahu aku. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad Oh. kalau tidak menjawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para hadirin semua yang ada di sini, baik yang pendek maupun yang tinggi, baik yang kurus maupun yang gemuk. Ustaz tidak. Iya ya. Selanjutnya kita langsung mulai aja ya. Iya. Kita Kalau memperpanjang. Itu banyak. selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggukan yang akan diberikan selama dua patah kata oleh Ustadz kita yang tak diantar dan tak dijemput. Silakan. Salah tuh. yang diberikan oleh Bapak Ustadz Jufridin SAG yang judulnya berbunyi memilih yang mudah dan meninggalkan yang salah. Kepada Bapak Jufridin SAG saya persilahkan. Oh, dibenarkan kalau ada yang salah. Pilih yang muda katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-9, yaitu memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Shughri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kularang jauhilah dan apa yang kuperintah laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sangat penting karenanya layak untuk dihafal dan dikaji. Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan dasar-dasar Islam yang sangat penting dan merupakan ucapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW. Di dalamnya mencakup berbagai hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, ini adalah hadis yang sangat penting, merupakan dasar agama dan rukun Islam, maka patut dihafal dan diperhatikan.
Ungkapan senada juga banyak dilontarkan oleh ulama-ulama lain. Yang menjadikan hadis ini sangat penting adalah perintah untuk senantiasa komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang merupakan larangan maupun perintah, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan. Semua ini akan semakin jelas dalam pemaparan berikut ini. Sababul wurud atau sebab latar belakang hadis. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah." Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dilakukan setiap tahun?" Rasulullah diam hingga orang tadi mengulangnya sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Andai saya jawab iya, tentulah akan diwajibkan setiap tahun, dan kalian tidak akan mampu." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah apa yang saya diamkan. Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jika saya perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka tunaikanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah." Sahih Muslim. Riwayat lain menyebutkan bahwa orang yang bertanya tersebut adalah Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, haji dilakukan setiap tahun atau sekali?" Rasulullah menjawab, "Sekali, dan barang siapa yang mampu maka kerjakanlah dengan segala kerelaan." Abu Daud dan Al-Hakim juga menyebutkan riwayat senada, dan ada menyebutkan bahwa pidato Rasulullah SAW di atas dilakukan ketika haji wada. Saat itu Nabi SAW berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkhutbah menerangkan rambu-rambu agama dan berbagai kewajiban dalam Islam. Kandungan hadis. 1. Apa yang aku larang maka jauhilah. Larangan dalam Al-Quran maupun Sunnah mempunyai berbagai pengertian. Namun demikian, kesemuanya mengacu pada 2 hal, yaitu haram dan makruh. Larangan yang sifatnya haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram. Jika perbuatan ini dilanggar, maka akan dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan syarak baik dunia maupun akhirat. B. Larangan yang sifatnya makruh. Larangan ini kadang disebut dengan nahi tanzihi, merupakan larangan terhadap satu perbuatan. Namun dalil yang ada tidak menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya haram, namun hanya bersifat makruh. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tidak ada hukuman. Kedua, keterpaksaan menyebabkan dibolehkannya melanggar larangan. Kita mengetahui bahwa setiap yang diharamkan maka wajib dijauhi. Namun seseorang kadang mengalami kondisi yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Andai ia tidak melakukannya, tentu akan berakibat fatal baginya. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan dengan membolehkan orang yang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya. Ketiga, komitmen terhadap perintah. Perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah mempunyai pengertian beragam. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa asal kata perintah adalah tolak atau permintaan. Permintaan ini mencakup 2 hal yang asasi, yaitu wajib dan sunnah. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, "Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian." Artinya, sesuatu yang diperintahkan baik bersifat wajib maupun sunnah. Perintah yang bersifat wajib. Perintah yang wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk melakukan suatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib. B. Perintah yang bersifat sunnah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala
melalui Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk melakukan satu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut sunnah. Artinya, seorang muslim tidak wajib melakukan perbuatan tersebut. Jika ditinggalkan, maka tidak mendapatkan hukuman. Namun, jika dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala. 4. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Kita ketahui bahwa syariat Allah menghendaki terciptanya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itulah terdapat berbagai kemudahan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Al-Baqarah ayat 185. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan satu kesulitan untuk kamu dalam urusan agama. Al-Hajj ayat 78. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama ini adalah mudah, maka mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. 5. Bagian kewajiban yang mudah tidak boleh ditinggalkan karena adanya bagian yang sulit. Satu kaidah fikih yang dirumuskan para ulama dengan mengacu pada hadis di atas. Imam Suyuti dalam kitab Asy-Syarh wan Nazair menyebutkan bahwa Ibnu Syuki berkata, kaidah tersebut termasuk kaidah yang paling masyhur yang dipetik dari hadis Nabi. Jika aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. 6. Menjauhi larangan dan mengikis sumber kerusakan. Dalam syariat terdapat berbagai penghalang agar manusia tidak terjerumus dalam kejahatan atau hanya terkena bibit-bibit kerusakan. Karenanya, kita dapati perhatian terhadap larangan lebih besar dibandingkan perhatian terhadap perintah. Namun demikian bukan berarti meremehkan perintah, tetapi sikap tegas terhadap setiap larangan, terutama yang bersifat haram. Karena larangan yang ada tidak lain karena adanya bahaya dan kerusakan pada perkara-perkara yang dilarang tersebut. Karenanya larangan tidak boleh dilanggar kecuali dalam kondisi terpaksa. 7. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini adalah satu kaidah fikih yang dirumuskan para ahli fikih dari ketegasan syariat dalam masalah larangan. Maksudnya, manakala suatu perkara memiliki sisi manfaat dan sisi mafsadah atau kerusakan, jika diperhatikan sisi manfaat maka akan timbul mafsadah, dan jika diperhatikan sisi mafsadah maka akan hilang manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini yang harus lebih diperhatikan adalah sisi mafsadah, karena kerusakan mudah sekali menjalar seperti api yang melahap kayu bakar. 8. Penyebab kehancuran umat terdahulu. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita bahwa penyebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah akibat dua perkara. Dua hal tersebut adalah banyaknya pertanyaan yang tidak berguna dan tidak komitmen dengan syariat Allah. Rasulullah SAW telah melarang para sahabat radhiyallahu anhu agar tidak banyak bertanya, karena dikhawatirkan justru memberatkan mereka agar tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna, dan sebagai langkah preventif dari sikap saling bantah yang tidak ada ujungnya. 9. Macam-macam pertanyaan yang diperintah bersifat fardu ain. Dikatakan fardu ain karena setiap orang wajib menanyakannya. Adapun pertanyaan yang bersifat fardu ain adalah pertanyaan yang berkenaan dengan urusan agama yang harus ia lakukan, seperti yang berkaitan dengan bersuci, salat, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, jual beli, nikah, dan perkara-perkara yang lain. B. Pertanyaan yang dilarang. Haram, artinya orang yang bertanya akan mendapatkan dosa. Pertanyaan tentang sesuatu yang sengaja dirahasiakan Allah dan telah ditegaskan bahwa masalah tersebut hanya menjadi urusan Allah. Misalnya tentang waktu tibanya hari kiamat, hakikat ruh,
rahasia qada dan qadar dan sebagainya. Pertanyaan yang bertujuan mengejek. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekelompok orang bertanya kepada Nabi dengan maksud mengejek. Salah satu di antara mereka ada yang bertanya, "Siapa bapakku?" Sementara lainnya yang kehilangan onta bertanya, "Di mana ontaku?" Maka turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu." Bertanya tentang mukjizat dengan sikap menentang, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Menanyakan sesuatu yang rumit dan hampir tidak bisa dijawab. Makruh. Pertanyaan yang lebih baik ditinggalkan, walaupun jika ditanyakan ia tidak berdosa. Pertanyaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yaitu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya untuk dijawab. Bahkan bisa jadi akan membuka aib si penanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang tidak disukainya. Ketika pertanyaan tersebut semakin banyak, beliau pun marah. Lalu beliau berkata, "Tanyakan kepadaku apa-apa yang kalian inginkan." Salah seorang bertanya, "Siapa bapakku ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bapakmu adalah Huzaifah." Yang lainnya bertanya, "Siapa bapakku ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu adalah Salim, budaknya Syaibah." Ketika Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa muka Rasulullah mengisyaratkan kemarahan, ia pun berkata, "Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah." B. Bertanya tentang sesuatu yang didiamkan oleh syarat, artinya tidak ditegaskan halal atau haramnya, karena dikhawatirkan justru akan semakin menambah beban. Rasulullah SAW bersabda, kesalahan yang paling besar bagi umat Islam terhadap umat Islam lainnya adalah menanyakan sesuatu yang sebenarnya didiamkan oleh syarat, lantas karena pertanyaan menjadi diharamkan. Mubah, yaitu pertanyaan selain yang tercakup dalam jenis pertanyaan di atas. Imam Nawawi menukil dari Al-Khattabi dan ulama lainnya ketika mengomentari sabda Rasulullah SAW, kesalahan yang paling besar bagi umat Islam terhadap umat Islam. Hadis ini ditujukan untuk orang yang bertanya secara berlebihan dan tidak ada gunanya. Sedangkan orang yang bertanya karena terpaksa, maka tidaklah mengapa. Karena Allah SWT berfirman, "Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mengerti." Al-Anbiya ayat 7. 10. Memahami dan mengamalkan lebih diutamakan daripada bertanya. Seorang muslim hendaklah lebih mementingkan untuk mengkaji dan berusaha memahami semua masalah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika yang didapati adalah perkara yang bersifat normatif, maka hendaknya ia meyakini kebenarannya. Namun jika yang didapati adalah perkara yang bersifat aplikatif, maka segeralah untuk mengaplikasikannya. Barang siapa yang melaksanakan seperti ini, maka ia berhak mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan orang yang menempuh kiat ini dan hanya disibukkan oleh berbagai pertanyaan yang menyeruak dalam jiwanya, maka ia termasuk orang-orang yang telah mendapat peringatan dari Rasulullah. Mereka ini kondisinya tidak jauh berbeda dengan ahli kitab yang binasa akibat banyak bertanya dan tidak mentaati perintah. 11. Sikap para ulama. Semua imam berusaha mengkaji dan mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran melalui penafsiran Nabi SAW atau ucapan para sahabat dan tabi'in. Juga senantiasa mempelajari hadis Nabi SAW, mengetahui mana hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Kemudian berusaha memahami dan mengaplikasikan berbagai nilai yang ada. Mereka juga mengkaji pendapat para sahabat, berbagai masalah tafsir hadis, masalah halal dan haram, dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tempuh, maka siapapun yang tidak mengikuti jejak mereka akan sesat dan menyesatkan. 12. Pertanyaan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bertanya tentang suatu ilmu adalah terpuji, manakala pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengamalkannya, bukan untuk perdebatan. Karena itu banyak sahabat dan tabi'in tidak suka terhadap pertanyaan tentang hal-hal yang belum terjadi. 13. Bertanya dengan tujuan mengamalkan.
Kadang-kadang beberapa sahabat menanyakan satu hukum yang sangat mungkin akan terjadi, sedangkan mereka tidak tinggal jauh dari Nabi SAW. Mereka ingin sekali mengetahui hukum tersebut sebelum perkara itu terjadi, agar mengetahui jawabannya saat perkara itu terjadi sehingga bisa mengamalkannya. 14. Ketaatan dan kepatuhan merupakan jalan keselamatan. Rasulullah telah mengingatkan kita agar tidak menempuh jalan yang telah ditempuh oleh kaum yang bersikap penuh keraguan dan senantiasa melanggar para rasulnya. Karena sikapnya ini, mereka akhirnya mendapatkan siksa dan beban yang sangat berat. Maka sungguh Allah telah memberi karunia yang sangat besar bagi umat Islam karena telah mengajarkan kepada kita untuk berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kami kembali. 15. Peringatan agar tidak terjadi perpecahan. Allah SWT telah memberikan karakter bagi umat Islam dengan sebutan ummatan wahidah atau umat yang satu. Allah berfirman, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat 92. 16. Balasan bagi orang yang keluar dari jamaah Islam dan menjadi penyebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Islam sangat tegas terhadap siapapun yang menyebabkan tercerai-berainya persatuan umat Islam. Karenanya mereka diancam hukuman mati dan siksa yang pedih di akhirat. 17. Berpegang teguh terhadap syariat Allah merupakan jalan menuju persatuan. Allah telah menetapkan semua kebaikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Sedangkan berbagai permasalahan dalam Al-Quran yang bersifat mujammal atau global dijelaskan rinciannya oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. 18. Perselisihan dalam masalah agama. Penyebab utama perpecahan umat adalah perdebatan dalam masalah-masalah agama, sehingga menyebabkan perselisihan dalam masalah-masalah fundamental yang akan membawa perpecahan dan tercerai-berai dalam berbagai jalan kesesatan. Karenanya dalam Al-Quran kita temukan perintah untuk senantiasa komitmen pada hukum Allah dan menjauhi setiap penyakit yang berusaha menembus kemudian. 19. Bahaya mengikuti hawa nafsu. Sungguh satu kenistaan jika faktor perpecahan dalam agama adalah kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Karena kita mendapati dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha membuat perpecahan tersebut bukanlah termasuk dalam barisan orang-orang Islam. 20. Bisa disimpulkan bahwa haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Itu dari singkat tuh Pak. Iya. Iya. Kalau tidak singkat panjang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Dan banyak kali Pak Medi mau sampaikan nanti. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya karena pantun Medi ya. Alhamdulillah dan terima kasih buat Bapak Jubaidin yang telah memberikan ceramah yang terbaiknya pada hari ini. Judul hari ini mengingatkan kita pada sebuah lagu. Sebuah lagu Sorak Malaysia. Yang liriknya seperti ini. Siapa benar, siapa salah, yang bersalah akan benar. Itu lagu Pak Putra tuh. Judulnya apa tadi? Judul ubah tuh bukan salah, susah. Kita akhiri dengan pakai pantun ya. Kita akhiri sedikit enggak. Pak Andi punya burung kendari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai hari ini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Ya. Satu lagi nih. Motor metik tak pakai rantai. Iyalah. Pakai belt. Platnya merah. Panaskan mesin di pagi hari. Berpisah bukannya bercerai.
Akan esok dipertemukan lagi. Besok kita libur dia. Berbaris sholat namanya saf, bukan safrudin ya. Maghrib tiba, matahari terbenam. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan salam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengurus ya.